semuanya, kembali lagi di podcast Mixer ke 3. Di sini kita ditemenin sama Kak. Ya, Kak. Hai. Nama aku Cireng. Aku Lala. Sekarang kita mau nanya-nanya nih Kak. Seputar tentang furry community gitu loh Kak. Mungkin juga jadi furry artis juga kan nggak salah kakak Iya, ya? aku juga furry artis. Oh mantap sih, keren. Oke, jadi gimana sih asal-usulnya kakak itu masuk furry community? Jadi dulu karena awalnya tuh pas kecil aku tuh lihat karakter furry itu nggak sengaja di sosmed. Terus reaksi ke waktu itu kayak wah karakter kayak gini tuh keren juga. Dari situ aku mulai nyari-nyari referensi dan akhirnya tuh nyoba bikin diri. Dan waktu itu furry itu belum terlalu mainstream ya. Jadi ada kesan kayak discovery atau penemuan tersendiri gitu. Dan jujur juga karena dulu itu waktu aku senang gambar, aku tuh susah banget gambar rambut manusia. Iya. Jadi fokusku ke karakter yang not human aja lah atau furry itu dan ngerasa lebih cocok buat aku. Dan dari situ jadi keterusan sampai akhirnya aku bisa buka komisi juga tuh dan ternyata responnya tuh luar biasa banget. Karena itu disuruh banyak orang itu. Terus dari itu aku makin serius ngekunin bidang artis furry ini gitu. Tapi kalau kakak sendiri kan dari kecil gitu udah suka yang maksudnya gambar-gambar yang furry gitu. Dan itu kayak seberapa lama gitu setelah kakak mulai suka itu bisa nemuin komunitas kayak yang sama-sama suka gambar, entah mungkin di sekolah atau di mana? Oke, jadi dulu kan pertama kali tahu itu pas SMP ya. Nah, aku mulai nemu komunitas itu pas SMA. Aku mulai ngobrol sama orang itu dan mereka kebanyakan online sih karena furry itu tersebar banyak banget di beberapa kota di Indonesia. Ada yang di Jakarta, di Bandung, ada yang Jogja, Semarang, di mana pun lah itu hampir semua kota. Nah, dulu aku interaksi mereka itu lewatnya online di kota lokalku itu cuma ada 1, 2, 3 dan untungnya pas itu mereka tuh juga ngajakin kayak main bareng gitu dari luar kota pun juga ada dan aku ikutan sama mereka gitu. Jadi kalau di Jogja sini ada juga ya berarti komunitas furry-nya ya? Nah, di Jogja ada juga. Kalau Jogja tuh namanya Joglo Smart Fur, itu ada dari Jogja, Solo sama Semarang. Tuh mereka kadang kita ngumpul main dan kemarin tuh yang recently juga ada kayak halal bihalal furry gitu. Oh iya, sumpah halal bihalal, Insya Allah. Jadi kita main-main gitu, main ngumpul bareng, makan bareng. Terus kemarin juga kita ke Malioboro tuh pada pakai fursuit juga di sana. Oh my god, Itu ingin lihat gak sih? Iya. Kemarin sih setelah bulan Lebaran kemarin. Tahun ini ada lagi nggak kak? Tahun ini mungkin ada sih, tapi bukan di sini, di Jakarta. Jauh itu. Di Tangerang gitu. Tangerang. Jadi namanya ada konvensi juga ya, buat furry itu spesifiknya. Namanya Iwak gitu. Nah itu kayak konvensi luar negeri juga, jadi orang luar negeri bisa datang ke situ juga gitu. Berarti udah gede ya? Gede banget. Gede. Karena eventnya tuh sekarang furry pun juga banyak kayak Kamipara kemarin kan buat artis umum. Dan ini juga ada juga yang buat spesifik furry. Namanya Chava kemarin di Tangerang bulan Januari gitu. Jadi artis market tapi buat furry gitu. Berarti menurut kakak ini komunitas furry itu sangat suportif banget nggak sih antara anggotanya ya? Ya bisa dikatakan sportif ya, karena kalau ada penelitian juga tentang furry fandom tuh yang kenapa kita bisa saling dukung satu sama lain karena ada yang namanya shared identity gitu. Jadi ada rasa kayak interestnya kita selaras, kesukaan kita juga selaras gitu. Jadi kita bisa nyambung sama lebih gampang lebih dekat gitu sama orang yang baru dikenal gitu. Bener sih, tapi memang juga pasti ya kita kalau ada orang yang punya kesamaan gitu langsung deket aja gitu lah ya. Banyak yang mau dibahas pasti karena sih. sefrekuensi kan gitu. Betul. Senang berarti ya di furry community ini. Ya senang sih. Banyak nggak teman-teman yang deket gitu yang sering ngobrol meskipun jauh gitu?
Oh banyak kok karena apa misal kalau temanku ada yang dari luar kota, ada yang dari UGM juga ada. Oh iya, ada. Ya, UGM tuh ada banyak sebenarnya. Dan yang aku tahu ada 3 orang yang punya Pursuit gitu. Tahun lalu di Galaxy pun mereka juga muncul gitu. Dan ya kan terus orang lagi cari interaksi kan, jadi mereka makin tahu kalau oh di UGM tuh ada Furi gitu. Oh iya. Berarti sudah ikut komunitas furry itu kan dari kecil. Itu baru benar-benar ikut kayak kegiatan komunitas-komunitas itu pas kapan? Kegiatan komunitas bisa dibilang aku mulai aktifnya pas kuliah ya. Kalau SMP, SMA tuh aku lebih cuma gambar aja, terus publis ke internet. Kalau dimulai kuliah ini aku udah mulai ikut eventnya mereka, aku udah mulai kadang jalan-jalan sama main sama mereka, terus ke tempat kemana gitu juga. Nah, jadi bisa dibilang kalau emang pas kuliah ini aku jadi lebih sosial juga sih daripada mereka gitu. Oh iya sih. Banyak temen gak sih ya? Iya, jadi banyak temennya. Jujur sama, meski bukan furry secara general, tapi kayak ya orang-orang artis gitu lah ya, kan banyak kan gitu. Ya, weird kids. Udah, aku mau lanjut tanya nih. Jadi kan baru ikut-ikut apa komunitas ini pas kuliah kan, yang bener-bener kegiatannya. Apa ada kayak impact gitu nggak? Untuk kamu sendiri, kayak kamu lebih bahagia gitu mungkin, lebih banyak teman, atau hidupnya lebih bersosialisasi daripada sebelumnya lah. Jadi impact ya tadi ya, yang aku bilang tadi, kalau aku jadi lebih sosial, terus karena tadi jadi lebih frekuensi, jadi aku lebih sering main sama mereka. Terus aku juga kalau furry itu kan emang perebutannya tentang seni ya. Jadi aku punya teman gambar makin banyak, kadang sharing skill juga gitu. Dan karena relasi furry itu juga luas, dan relasinya nggak selalu furry, ada orang yang penting gitu juga, misal di pekerjaan pun juga bisa juga itu. Karena orang-orang furry pun juga sebenarnya pekerjaan mereka tuh banyak yang elit gitu. Nah, jadi relasi kita jadi nambah gitu. Iya, kita kayak harus masuk furry nggak sih kayaknya? Kayaknya kan sering lihat meme kan di internet gitu yang ngetip yang artis tip furry gitu langsung $1.000. Iya kan, karena mereka tuh kerjanya ada yang kayak pilot, ada yang tentara, ada yang kerja di bidang IT, itu emang mereka gajinya gede-gede gitu. Jadi ada meme juga kan sampai yang bilang kalau seandainya furry hilang dari dunia, maka internet bakal hilang juga. Nah, karena memang mereka yang pintar di bidang IT gitu. Iya. Tadi kan sempat ngomongin tentang nerima commission gitu. Kakak nih ada pengalaman nerima komisi yang agak-agak unik atau yang berkesan gitu bagi kakak? Kalau agak unik dalam hal aneh sih, untungnya aku nggak pernah ya. Gambar request mereka tuh ya nama-nama aja, cuma gambarin karakterku kayak gini dong, gini gitu. Tapi kalau yang melekat di hati ya, mungkin satu orang yang dulu komisi ke aku tuh sampai sekarang bilang, aku suka banget sama gambarmu, tolong makasih banget gitu. Gitu. Jadi emang bener kayak bersyukur banget gitu. Jadi aku ngerasa senang banget nih, karena dia senang banget sama gambarnya. Aduh, kerjaanku diapresiasi banget gitu. Nggak cuma karena uang gitu. Jadi buka komisi ini bukan hanya karena aku pengen jadi kaya atau pengen duit atau itu bagi duitnya, tapi karena aku juga pengen orang jadi senang sama gambaranku gitu. Iya, bagus. Betul. Emang kalau tujuannya uang tuh kadang kena burnout cepet nggak sih kayak? Betul. Iya sih, kadang gitu. Jadi ya kadang gambar, kadang enggak gitu aja. Iya sih. Oke, ini buat penutupan nih dari kakaknya ada tips gak, Kak, gimana kalau misalnya kita mau mulai gambar furry ini, belajar dari mananya dulu? Oke. Jadi gambar furry itu nggak beda jauh sih sama gambar kayak umum. Jadi kamu cari tips triknya kayak gambar biasa kayak gimana gitu, mungkin harus ada anatomi, proporsi dan lain-lainnya gitu. Tapi karena ini furry ya, jadi bisa ditambahin spesifik cara gambar kepala hewan gimana, karena kan furry itu umumnya badan manusia kepala hewan ya. Dan mungkin bisa kayak fitur lainnya kayak ada ekor, kaki, karena beberapa furry pun juga ada yang badannya manusia kepala hewan tapi kakinya juga kaki hewan gitu. Apalagi di negara timur ya, Jepang, Cina, Korea itu ada style yang namanya kemono.
Nah itu apa namanya kayak lebih ke hewan fantasi gitu sih. Jadi dibikin lebih imut gitu, mungkin matanya besar, terus tangannya juga nggak terlalu panjang gitu, jadi lebih kayak boneka sih. Oh iya. Jadi ya gambar Fori itu nggak beda jauh sama gambar biasa ya, cuma ditambahin belajar tentang cara gambar anatomi hewan juga gitu. Tambahan. Oh ya, aku juga mau nanya lagi nih. Kamu ada nggak pesan buat orang-orang yang mau jadi puri artis cuman kayak malu atau takut gitu buat ke mereka gitu? Pesanku ke publik aja sih nggak apa-apa, karena pandangan orang pun juga sekarang udah oke-oke aja ke kita. Tapi tergantung balik ke diri sendiri, bagaimana kamu nampilin dirimu ke internet gitu aja. Tapi mau belajar Fori pun juga nggak apa-apa, karena pasar seni sekarang kayak game, animasi, film itu kan banyak Forinya sekarang, udah banyak mulainya. Bisa kayak anime ada Beastar gitu, terus game ada Arknight juga, ada Fortnite juga, film juga banyak kan. Jadi ya, dan ternyata pun itu menggait lebih banyak orang gitu, karena mungkin udah pada bosen ya karakter mainstreamnya manusia terus. Jadi kalau belajar Fori sekarang bisa dibilang sangat dianjurkan gitu sih. Gitu. Ya ini kita berarti harus belajar Fori nih. Betul banget. Gawat sih, bisa nambah portofolio juga. Iya, betul. Ada kata-kata Penutup nggak untuk menutup podcast Mixer user hari ini? Kata penutup mungkin apa namanya ya, kalau mau jadi Fori nggak apa-apa, tapi tolong dijaga etikanya juga gitu. Dan kalau mau masuk fandom ini dan mau gambar Fori, tolong jangan berorientasi karena aku pengen kaya, itu tolong jangan. Karena Fori pun juga kami menghargai seni dan gambar, nggak cuma kasih uang ke kalian gitu. Oke guys, begitu kata kakaknya. Jadi sekian sekian podcast Mixer kita hari ini. Kita tutup podcast Mixer ketiga hari ini dengan kata Furi Indonesia solid. Ya, makasih Kak. Thank you so much. Sama-sama. Oh my god, ini sumpah.